Puji Tuhan, kita kembali lagi dengan kisah para rasul. Ada pembacaan yang kita lanjutkan mengenai perjalanan Paulus. Kalau kemarin kita telah melihat Paulus berada di Makedonia dan dari Troas ke Miletus, lalu tibalah Paulus sampai di Tirus dan Siprus. Dan kita melihat perjalanan Paulus tidak mengalami satu perkara yang semuanya baik, nyaman, enak. Tetapi Paulus menghadapi berbagai macam tantangan. Kita melihat bagaimana Paulus dengan taat, pasal 20 ayat 22, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Jadi kita melihat bahwa taatnya Paulus untuk berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Taatnya Paulus untuk tidak berjalan dengan kehendaknya sendiri, tetapi Paulus belajar untuk tidak menentang apa yang dibawa Paulus, kemana dia bawa. Dari kota ke kota dia tidak bertanya nanti dapat apa di kota itu. Kalau kelihatannya kurang enak, lalu jadilah seperti Yunus. Yunus yang kita kenal sebagai nabi. Dan kita lihat ketika Yunus harus pergi ke Niniwe, dan Yunus berkata, bukankah Niniwe itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang begitu tidak mengindahkan hidup mati orang. Dikatakan tidak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. Itu Niniwe adalah negeri orang raksasa, dan aku gak mau ke sana. Karena Yunus tahu Niniwe itu bukan menyimpan orang-orang yang baik. Dan Yunus mulai membeli tiket ke Tarsis, hijau dari hadirat Allah. Begitu kalimat yang dikatakan oleh suratan Yunus. Dan kita perhatikan bagaimana akhir hidup Yunus. Bukannya ia berakhir dengan perjalanan yang diberkati, tetapi ia menjadi orang yang dilemparkan ke laut, orang yang harus mengalami proses tubir laut. 3 hari 3 malam dia berada di tubir laut, dan Yunus berada dalam keadaan harus menyerah kepada pimpinan Allah, dipaksa untuk menyerah. Ikan muntahkan dia di daratan Niniwe. Kita lihat bahwa manusia sebenarnya tidak bisa lari daripada kehendak Allah. Manusia tidak dapat lari daripada rencana yang Allah telah rencanakan dalam hidup kita. Dan kita melihat bagaimana taatnya Paulus, dikatakan sebagai tawanan roh. Ia menaklukkan roh dagingnya. Ini yang menjadi suka hati Allah. Bagaimana ketika seorang membawa dirinya takluk kepada tawanan roh, kepada pimpinan roh. Itu bukan tempat yang enak. Yerusalem tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik secara jasmani kepada Paulus, tidak. Yerusalem tidak menjanjikan nanti di sana Paulus akan disanjung orang, diterima dengan tangan terbuka. Di sana nanti Paulus akan mendapat fasilitas ini. Tetapi beberapa kalimat tentang
Yerusalem yang telah diketahui oleh Paulus. Dan ayat 23, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Ayat yang ke-23 pasal 20. Sangat dimengerti oleh Paulus bagaimana aku harus menaklukkan rohku kepada roh Allah. Belajar untuk menaklukkan roh. Biasanya kita mempunyai roh yang lebih kuat, daging, daripada roh Allah. Hingga tidak sedikit perkara-perkara daging yang kemudian muncul dalam kehidupan kita dan membuat kita bukan mendapat pertolongan Allah, tapi sebaliknya murka Allah. Karena roh daging tidak pernah berkenan kepada roh Allah. Yesus berkata dalam Matius 26, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi ini loh daging kita ini. Roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Dan kalau kamu tidak taklukkan roh dagingmu, itulah yang nanti membawa kamu kepada pencobaan. Berdoalah. Jadi untuk menaklukkan roh daging kita, ada cara yang Allah ingin katakan, banyaklah berdoa. Sementara kita berdoa, daging-daging kita ini ditaklukkan. Kita masuk dalam minggu pra doa puasa. Kita belajar banyak. Firman Allah menuntut kita. Ibadah kemarin menuntut kita untuk bisa menaklukkan daging-daging kita. Ini yang jadi masalah besar, daging kita. Ini yang seringkali lebih menonjol daripada roh kita adalah daging. Karena manusia maunya daging ini yang dienakkan, yang diberi kesempatan, dan roh kita ditutup mulutnya, sehingga kita tidak belajar takluk. Firman Allah berkata, aku membawa diriku kemana saja, ayat 24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan mengakhiri pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawa untuk daging. Maka Paulus mengambil kata, aku menaklukkannya. 1 Korintus pasal 9 berkata, aku melatih diriku dan menguasainya. Itu yang perlu kita lakukan. Mengapa manusia lebih hari lebih kejam sekarang? Mengapa manusia kehilangan nalar yang baik? Mengapa manusia dengan tidak segan, begitu sedikit tersinggung, langsung nyawa melayang? Begitu sedikit tersinggung. Hati-hati, bicara dengan semua orang, hati-hati saudara. Baik kita di pasar, ibu-ibu kalau belanja ya, jangan ngotot di pasar. Ada kalanya kita hanya beda 50 saja, waduh ngototnya. Hanya mempertahankan 50 untuk lebih murah harganya, kita ngotot. Sudah bukan waktunya lagi. Kalau kita masih bisa bayar aja deh. Ada kalanya kita dengan sopir angkot, barangkali kita duduk cari yang enak, kita nggak mau geser. Hanya begitu saja bisa jadi masalah, saudara.
Lebih baik kita mengalah sekarang. Ya, ada banyak hal yang iblis sudah benar-benar merasuki roh manusia. Saya saksikan di kebaktian kaum bapak pada hari Sabtu kemarin. Saya naik taksi sepulang dari gua doa, saya naik taksi dan saya tahu itu orang-orang dari Jawa Tengah itu orang-orang yang baik, yang halus, yang santun, ya katakanlah begitu. Tetapi saya kaget dan saya memang begitu banyak yang saya pelajari. Akhirnya saya tidak banyak bicara dengan sopir pun, tidak banyak bicara. Sampai di dekat lampu merah, begitu ada motor yang jalannya maunya sendiri, boncengan dengan pacarnya mungkin, dan dia jalan semaunya sendiri dan beberapa kali membingungkan ini sopir begitu. Begitu di lampu merah, sopirnya berhenti persis di sebelah motor itu. Lalu dia berkata dengan bahasa Jawa, cuma kamu laki-laki di dunia ini. Begitu. Cuma kamu laki-laki di dunia ini. Lalu si anak muda di motor ini dia tanya, emangnya kenapa Pak? Iya, cuma kamu laki-laki di dunia. Jalannya motormu itu kayak semaunya aja, bikin bahaya orang semaunya gitu. Dia gak mengerti. Emangnya kenapa? Lalu si sopir dia jawab lagi, saya udah pegang kunci ini. Dia bilang kunci mobilnya, bukan kunci mobil, tapi kunci roda. Saya sudah pegang kunci. Satu kali lagi kamu ngomong, tak keprok das, aku hancurin kepalamu. Gitu. Ngomong satu kali lagi. Padahal itu cuma namanya anak muda, motornya kan semua mau. Begitu marahnya ini sopir, saya tidak, saya begitu, aduh, kenapa kok sampai begitu ya? Padahal hanya, ya saya sih anggap kalau ada motor begitu udah, ya namanya dia baru bisa naik motor, jadi udah biarin aja. Saya tidak pernah anggap itu mau celakakan kita ya. Kita bisa menghindar aja. Kita tidak perlu berbantah-bantah begitu. Dan hari-hari ini ada roh yang merasuki manusia hingga tidak ada yang dapat menenangkan jiwa mereka. Ada roh daging yang luar biasa. Saya tidak berani berkata, sudahlah Pak, biasanya kalau saya dengar begitu, saya akan terangkan ini sopir. Tapi saya nggak kepengen, saya nggak kepengen banyak ngomong. Kalau dia marah, saya minta berhenti lalu dia bawa terus, Pak. Jadi saya nggak banyak ngomong. Dan saya tidak mau diantar sampai ke kamar, tetapi saya cukup turun di lobi dan di mana lobi, daripada nanti dia tahu kamar saya di mana. Begitu membuat saya begitu semakin berhati-hati. Ya, jadi saya himbau saudara tidak perlu berbantah dalam masyarakat yang sekarang dengan siapapun, tukang parkir kayak jangan ngotot. Kalau dia minta 5.000, kasih dia 5.000. Kita nggak rugi kok dengan kasih 5.000. Kita nggak jadi miskin gitu. Itu selalu prinsip saya, kasih aja. Mau belanja, oh udah, nggak usah pakai banyak nawar. Kalau mau beli ya udah. Kalau nggak mau beli pindah. Jangan ngotot gitu. Nanti hanya gara-gara perkara yang kecil. Dunia sekarang tidak punya satu atmosfer udara yang sehat. Ya. Kita tidak berada di dalam kondisi masyarakat yang baik. Tetapi Paulus berkata, aku menaklukkan diriku. Aku izinkan diriku menjadi tawanan roh. Dan aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Asal
aku dapat mencapai garis akhir. Ada langkah yang lebih baik, ada langkah yang lebih berharga, ada akhir perjalanan yang lebih mempunyai satu target. Akhir perjalananku, akhir garis akhir menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Biasanya mengakhiri itu lebih sukar dari mengawali. Biasanya mengakhiri itu banyak orang yang gagal. Mengawali baik, ya, mengawali baik sekali. Orang dengan mudah mencapai satu jenjang yang lebih baik. Si Delon, ya, kalau nggak salah Delon itu yang Indonesian Idol itu. Sekarang dia kan sudah bukan Indonesian Idol lagi. Lalu ditanya beberapa waktu lalu, apa yang sukar bagi seorang Indonesian Idol? Dia berkata, saya tidak sukar mencapai Indonesian Idol. Tetapi setelah Indonesian Idol berakhir, semuanya pamornya turun. Dan untuk mempertahankan sebagai Indonesian Idol tidak begitu mudah daripada mencapainya. Orang dulu mengeluh-elukan saya, tetapi sekarang orang anggap saya, oh ya, dia pernah jadi Indonesian Idol. Tetapi dia tidak semudah pada waktu dia menjadi superstar. Tidak semudah itu. Mengakhiri itu tidak semudah mengawali. Jadi ketika Paulus berkata, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, itu dia mempunyai satu perjuangan. Coba lihat perjuangannya. Timotius 2 Timotius 3 pasal 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik. Jadi ketika Paulus menuliskan dalam Kisah 20-21, ketika dia menuliskan, dia belum lewati sampai garis akhir, belum. Masih ada beberapa proses perjalanan Paulus. Kita belum membaca bagaimana Paulus diterjang kapalnya dengan badai karam di Pulau Malta. Bagaimana Paulus digigit ular berbisa. Bagaimana Paulus dibawa ke Roma. Ia tidak punya akhir perjalanan yang enak. Tetapi dia hadapi hari-hari yang begitu banyak tantangan. Tapi ayat yang ke-7 pasal 4, Timotius ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Tadi dia berkata, sampai aku mencapai. Dan kalau kalimat Timotius berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dan buktinya, aku telah memelihara iman. Jadi ketika dia mencapai garis akhir, dia bukan menghadapi perkara yang enak, tapi dalam kondisi seperti itu, dia tidak goyah imannya. Dia tetap dengan iman yang tetap kepada Allah. Aku telah memelihara iman. Sebab itu kata ayat yang ke-8, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia ingin setiap orang yang membaca suratannya akan membuat satu komitmen dengan Allah, mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir dengan memelihara iman. Supaya kepada orang-orang yang menang seperti itu mendapat mahkota. Mahkota tidak diberikan kepada orang yang kalah, tidak.
tapi mahkota diberikan kepada semua orang yang menang. Mengakhiri perjalanannya dengan kemenangan. Walaupun tidak mencapai dengan keadaan yang enak, nyaman. Orang mungkin berkata, ya kalau sudah hari tua itu duduk manis, ongkang-ongkang kaki, menikmati semua, sepertinya mendapat upah dari semua kerjanya, lalu duduk baik-baik, semua dilayani dan tinggal dengan nyaman. Paulus nggak mimpi untuk itu. Paulus tidak mimpi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang seperti itu. Tetapi Paulus berkata, kalaupun aku harus bayar dengan nyawaku, kata Paulus, aku akan tetap memegang. Yang penting aku dapat mengakhiri pelayananku dengan baik dan menyelesaikan tugas itu. Ada perjalanan yang mungkin tidak memberikan satu jaminan. Ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Tetapi kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, taklukkan roh daging kita. Taklukkan apa yang menonjol pada daging kita, taklukkan. Dan biarkan roh Allah yang akan memimpin kita. Jadikan hidup ini seperti Paulus berkata, tawanan roh. Jadikan hidup ini hidup yang tunduk takluk, dipimpin oleh Allah. Dari bagian ke bagian ke bagian, dari kota ke kota. Paulus nggak tahu setelah ini dia akan pergi kemana, dia nggak tahu. Tapi dia tahu satu hal, aku jadikan diriku sebagai tawanan. Ada kalanya kalau saudara pernah ikut besuk kepada saya, dengan saya selalu tanya, kita mau kemana? Rutenya kemana? Ikut aja. Saya juga nggak tahu mau kemana. Ada kalanya mau ke kanan, ke kanan. Kalau dipimpin mau ke kiri, harus ke kiri. Kalau Roh bilang berhenti, berhenti. Belajar, mengikuti. Kau jadi seperti Paulus, Paulus. Tapi tiap hari, biarlah aku tetap hari ini berjalan di bawah pimpinan Allah. Amin. Lakukan saja apa yang Allah mau hari ini, lakukan hari ini. Mau itu berat, mau itu ringan, mau itu enak, mau itu gak enak, tiap hari lakukan. Belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Roh Allah. Semakin hari kita ikuti saja apa yang maunya Tuhan. Jangan hari ini aku begini, aku begini, aku begini. Yakobus berkata, jangan sombong. Ya, coba Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata, Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke sini, ke situ, kami akan tinggal di sana, kami akan berdagang, kami akan dapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tetapi katakanlah, jika Tuhan menghendaki, insya Allah, bila Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, supaya jangan seorang pun memegangkan diri dalam kecongkakan. Itu salah. Jadi nggak usah banyak janji. Oh besok aku akan begini, besok saya akan begini, saya akan lakukan begini. Udahlah, yang penting hari ini. Apa yang Tuhan izinkan besok ya, besok. Tapi untuk hari ini, lakukan apa yang dipimpin Tuhan hari ini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan kita nikmati setiap hari kita di bawah pimpinan Roh. Satu hal yang pasti, pimpinan Allah tidak pernah salah.
Itu yang pasti. Pimpinan Allah tidak pernah salah. Pimpinan Tuhan tidak pernah ya mau jalan kemana saja, tidak pernah salah. Dia punya pimpinan yang tepat. Dan saya percaya inilah yang menjadi bagian kita bersama. Tunduk, belajar tunduk kepada pimpinan Roh Allah. Supaya saya tidak, dari kemarin saya lupa untuk ingatkan, jam 10 nanti ada pertemuan hamba Tuhan di GSK 2. Kalau Bapak yang bisa datang untuk menyambutnya, silakan bisa menyambut. Kalau ada yang bisa telepon kepada bapak-bapak lain, mungkin bisa diajak untuk menerima tamu pada sebelum jam 10. Mereka sudah tiba biasanya dan dapat menyambut hamba-hamba Tuhan yang akan datang dan berdoa di GSK 2. Duduklah pada